Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara-saudara seperjuangan Aliansi Serikat Buruh Independen Indonesia, pada kesempatan ini kita mari bersama-sama istilahnya mencari ilmu Persia agar kita tahu seberapa jauh peran kita yang sebagai karyawan ini dan bagaimana kita berperan aktif dalam perusahaan yang kita cintai. Sebagaimana sudah diketahui bersama bahwa badan hukum perusahaan kita tempat bekerja adalah berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas. Dalam hal ini biasa disampaikan adalah perseroan. Jadi kita berada atau bekerja dalam perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas. Perseroan terbatas ini tentunya oleh negara dilahirkan dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Untuk memahami perseroan ini adalah PT ini didirikan menurut Undang-Undang 40 tahun 2007. PT adalah badan hukum. Jadi PT adalah dibuat dalam persekutuan modal dan dibikin berdasarkan perjanjian. Sedangkan di PT ini pengelolaannya atau organ-organ PT ada 3 organ. Yang pertama, rapat umum pemegang saham. Yang kedua, dewan komisaris. Organ yang ketiga adalah direksi. Nah, bagaimana masing-masing organ ini ikut mengelola atau keberadaannya dalam pengelolaan perusahaan berbentuk badan PT ini? Sebagaimana kita ketahui, PT PN 11 juga ada dewan komisaris, ada RUPS, ada direksi. Tentunya yang paling dekat dengan kita sebagai karyawan, sebagai serikat pekerja, serikat buruh, paling dekat yaitu kita dengan direksi. Direksi di pasal 97 Undang-Undang 40 2007 diberi kewenangan seluas-luasnya untuk pengelolaan PT. Jadi direksi ini tidak boleh mengelola PT itu tidak dengan tanggung jawab. Disebutkan di pasal 97 harus mengelola perusahaan itu dengan itikat baik, dengan penuh tanggung jawab. Tidak boleh melakukan kelalaian-kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian pada perusahaan itu yang berbentuk PT. Nah, untuk tidak lalai, untuk tetap bertanggung jawab, untuk sesuai kewenangannya, direksi itu harus memenuhi, harus paham tentang aturan-aturan di PT itu sendiri, undang-undang PT. Bagaimana dengan ketenagakerjaan juga direksi dalam hal ini Board of Director PT PN 11 harus paham juga tentang aturan-aturan lain, bagaimana aturan-aturan peraturan perundang-undangan yang lain yang ikut membidani, ikut mengatur bagaimana pengelolaan perusahaan yang berbentuk PT. Dalam hal ini kita sebagai karyawan PT PN 11 kita harus berperan aktif juga memberi masukan, memberi inputan kepada direksi sesuai kewenangan kita sebagai pekerja agar direksi itu mengelola perusahaan ini dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan kelalaian, sehingga sepenuhnya direksi pengelolaannya adalah mutlak mengelola operasional, jalan tidak jalan, untung tidak untungnya perusahaan kita PT PN 11. Mungkin dari sini ada yang bisa dipertanyakan atau didiskusikan, kami persilakan. Iya, Bapak. Nah,
Terima kasih. Ada yang juga masih belum kami pahami, bagaimana posisi karyawan atau hubungan kerja yang berlaku pada badan hukum PT, karena itu banyak dipertanyakan di kalangan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Hubungan kerja, bagaimana hubungan kerja karyawan dengan perusahaan yang berbentuk PT? Hubungan kerja ada 2 peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang mengatur keduanya. Direksi dalam hal ini dalam mengelola perusahaan tentunya butuh pembantu-pembantu atau perangkat-perangkat atau suatu organisasi yang diatur dengan hubungan kerja. Hubungan kerja di sini tentunya hubungan kerja perdata yang berhubungan langsung, hubungan kerjanya dengan PT adalah dibuat dengan perjanjian kerja. Jadi hubungan kerja akan terlahir saat adanya hubungan kerja. Posisinya pihak pengusaha adalah direktur PT, pihak pekerjanya adalah karyawan itu sendiri, sehingga hubungan kerjanya akan jelas, sebagaimana juga perjanjian-perjanjian yang juga diatur di hukum perdata, minimal memuat sebagaimana pasal 1320 KUH Perdata. Di situ harus ada subjek hukum, ada kewenangan, ada objek, juga ada mengatur tentang kadaluarsanya perjanjian itu sendiri. Jadi hubungan kerja itu terlahir apabila sudah ditandatangani atau kesepakatan kerjanya sudah ditandatangani baik antara direksi, dalam hal ini pengusaha sebagai pengusaha, dan karyawan sebagai pekerja. Jadi hubungan kerjanya akan timbul dan diatur di Undang-Undang 13/2003 tentang ketenagakerjaan. Mungkin ada lagi? Pak, saya mau nanya ini masalah jikalau kewenangan pengelola atau kewenangan PT ada di direksi, mengapa ada perekrutan, Pak? Itu pertanyaan kami, Pak. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Bagaimana direksi ini kok bisa masih membutuhkan karyawan, merekrut karyawan, padahal secara undang-undang kewenangan pengelolaannya itu mutlak di direksi. Direksi ini adalah organ PT. PT ini badan hukum yang boleh melakukan ibaratnya seperti manusia, punya kepala, tangan, kaki, harta, dan semacamnya. Sehingga direksi untuk menggerakkan roda organisasi ini perlu pembantu-pembantu, yaitu termasuk karyawan. Jadi merekrut karyawan karena direksi tidak akan mungkin mampu mengelola perusahaan apabila perusahaan itu apalagi tambah besar dan asetnya sangat banyak, itu tidak mungkin bisa mampu mengelola dengan dirinya sendiri. Sehingga perlu membuat suatu struktur organisasi untuk menjalankan roda organisasi, sehingga dimaklumi bersama atau diketahui bersama bahwa saat perekrutan ada jenjang karir, ada job desk karyawan, itu tujuannya adalah untuk tetap beroperasinya perusahaan itu yang diatur atau dikomandani oleh direksi, sehingga perlu dibutuhkan pembantu-pembantu direksi untuk mencapai tujuan dari PT itu. Apabila di bidang usaha tentunya tujuan-tujuan PT itu adalah mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya, tentunya tidak juga melepaskan hak dan kewajiban kepada karyawan itu sendiri. Saya kira gitu.